Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Larsa Fitri dan saya Fasta Anastasia. Beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini, pemirsa, klaster tarawih yang terjadi akhir pekan lalu berimbas pada lumpuhnya aktivitas warga Dusun Yodomulyo, Bangurjo, Banyuwangi. Seluruh kegiatan warga saat ini ditutup guna mencegah penularan virus COVID-19. Akses dari dan menuju dusun yang ditetapkan sebagai wilayah zona merah tersebut ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pemirsa, beginilah kondisi terkini Dusun Yodomulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangurjo pada Senin pagi. Setelah diberlakukannya pembatasan pergerakan sosial oleh pemerintah daerah akibat adanya klaster tarawih yang ditemukan pada akhir pekan lalu. Tidak ada aktivitas warga yang terlihat, rumah warga terkunci rapat, jalan gang warga terpantau sepi dari laju kendaraan. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat melintas di jalan utama. Penghubung antar desa itu pun kendaraan dari dusun ataupun desa lain. Bisa dikatakan dusun yang ditetapkan menjadi wilayah zona merah tersebut saat ini kondisinya lumpuh total. Warga Yodomulyo yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Mereka diminta untuk tidak beraktivitas di luar rumah hingga 14 hari mendatang. Selain itu, musola yang menjadi tempat pertama kali kasus COVID-19 ditemukan, kini sudah ditutup total, baik dari aktivitas sholat maupun kegiatan keagamaan lainnya, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Termasuk musola serta masjid yang letaknya cukup berdekatan dengan lokasi tersebut juga ikut ditutup. Hal ini berkaitan dengan adanya kasus penularan masif COVID-19. Terlihat petugas gugus tugas COVID-19 dari kecamatan dibantu dengan unsur TNI dan Polri melakukan patroli ke jalan untuk memperingatkan warga agar sementara ini beraktivitas di dalam rumah serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Petugas juga melakukan penyemprotan ke objek vital lainnya sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penularan dan munculnya klaster baru. Untuk Yodomulyo sekarang kondisi sampai saat ini berapa pasien 59 ya? 53 untuk khusus Yodomulyo, dan kita masih terus melaksanakan tracing rapid test kepada seluruh warga, dan kita melaksanakan himbauan kepada seluruh khususnya warga Yodomulyo untuk tetap tinggal di rumah, melaksanakan prokes kesehatan. Untuk warga luar dari Yodomulyo juga untuk sementara jangan dulu datang ke Yodomulyo untuk mengantisipasi penularan COVID ke depan. Mudah-mudahan segera teratasi penularan COVID di Yodomulyo ini dan tidak menambah lagi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, warga Dusun Yodomulyo yang saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 yakni berjumlah 53 orang. Di mana 6 orang dinyatakan meninggal dunia, 3 orang masih dirawat di rumah sakit, serta 7 orang dinyatakan sembuh. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Agar tidak keluar rumah sementara waktu, senantiasa menjaga protokol kesehatan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pasca pelarangan mudik oleh pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur relatif sepi dari aktivitas penyeberangan. Arus penyeberangan Jawa Bali ini hanya didominasi oleh kendaraan truk angkutan barang dan angkutan logistik. Pemirsa, beginilah suasana Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pasca pelarangan mudik oleh pemerintah. Suasana pelabuhan tampak sepi dari aktivitas penyeberangan antar provinsi. Terlihat aktivitas pelabuhan didominasi oleh angkutan truk barang maupun logistik. Truk angkutan barang dan logistik yang akan menyeberang ke Bali maupun yang akan menyeberang ke NTT dan NTB melalui pelabuhan LCM dengan menggunakan tol laut.
Meskipun sepi dari aktivitas mudik Hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Ketapang masih dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI dan Polri, serta satuan setingkat Kompi atau SSK Brimob Polda Jatim. Aturan penyeberangan antisipasi COVID-19 masih tetap dijaga ketat. Warga yang akan menuju Jawa dan Bali harus menunjukkan surat sehat, yakni surat negatif COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Pelarangan mudik oleh pemerintah mulai tanggal 6 Mei, Bandar Udara Banyuwangi tampak sepi. Terlihat tidak adanya maskapai penerbangan. Bandar Udara Banyuwangi tetap operasi dan membuka posko peniadaan arus mudik untuk antisipasi penumpang pesawat. Pemirsa, sejak kemarin Bandar Udara Banyuwangi sepi dari penumpang meskipun masih tetap beroperasi. Sepinya Bandar Udara Banyuwangi karena tidak ada satupun maskapai yang melayani rute penerbangan ke Banyuwangi. Pihak Angkasa Pura II Cabang Banyuwangi juga membuat posko peniadaan arus mudik di Bandar Udara Banyuwangi. Posko yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, pihak Angkasa Pura, dan Satgas Covid Banyuwangi bertujuan untuk menjelaskan bagi calon penumpang pesawat yang mendatangi bandara. Selain itu, juga akan memberikan penjelasan bahwa bandara masih tetap operasi dan melayani bagi penerbangan emergensi kenegaraan. Tampak suasana Bandar Udara Banyuwangi sepi, tidak ada aktivitas calon penumpang dan penerbangan. Kantor maskapai yang ada di bandara ini juga tutup, tidak ada aktivitasnya. Menurut Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Cabang Banyuwangi, Cin Asmoro menjelaskan bahwa Bandar Udara Banyuwangi membuat posko peniadaan arus mudik sesuai serial edaran Satgas Covid mulai tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei. Untuk kondisi normal di Bandar Udara Banyuwangi ada 18 penerbangan atau pergerakan pesawat dari dan ke berbagai bandar udara lainnya. Terima kasih dari Bandara Banyuwangi kait dengan peniadaan mudik di tahun 2021 ini. Bandara Banyuwangi buat posko terpadu kaitannya dengan monitoring peniadaan transportasi udara peniadaan mudik tahun 2021. Posko ini juga kolaborasi antara Satgas, Polri, TNI, AP2 dan komunitas bandara. Terkait dengan peniadaan ini, beberapa maskapai melakukan penyesuaian jadwal penerbangan terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Sudah disampaikan tidak beroperasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, umat Hindu lereng Gunung Raung bersama pemuda Penggokan Desa Kaligondo membagikan ribuan takjil gratis kepada pengguna jalan. Ya, gelaran tersebut selain berbagi takjil gratis, juga sebagai ajang menjaga toleransi antar umat beragama yang ada di wilayah setempat. Ribuan takjil pun ludes hanya dalam hitungan menit. Pemirsa, inilah kegiatan bagi-bagi takjil yang dilakukan oleh umat Hindu di lereng Gunung Raung bersama pemuda Penggokan Dusun Sumberwadung Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng pada Minggu sore. Pemandangan damai tersebut dalam rangka membagikan kurang lebih 1.000 takjil kepada pengguna jalan yang melintas di minggu terakhir bulan puasa Ramadan. Keharmonisan yang terikat erat dalam satu acara ini selain memberikan minuman pembatal puasa, juga sebagai ajang mempererat tali kerukunan antar umat beragama, khususnya antara umat Hindu dengan umat Islam. Selain itu, takjil yang terkumpul hingga 1.000 lebih itu berkat sumbangsi bersama, baik dari masyarakat setempat maupun elemen yang terlibat dalam gelaran acara yang bertemakan junjung tinggi toleransi lewat 1.000 takjil. Hal ini juga sebagai langkah kesinambungan dalam menjaga pluralisme dan serta menjunjung toleransi antar umat beragama
yang sudah terjalin sejak dahulu. Giat ini juga diikuti oleh generasi penerus yang memiliki usia di bawah 10 tahun. Bukan tanpa alasan. Setidaknya, lewat giat tersebut, para sesepuh mengajarkan kepada mereka akan pentingnya menjaga persatuan di dalam perbedaan sejak usia dini. Ratusan pengguna jalan yang melintas, banyak yang tertarik lalu menghentikan sementara laju kendaraan mereka. Maka, tak heran jika ribuan takjil yang dibagikan ludes hanya dalam hitungan menit. Pada sore hari ini pemuda Penggoan Bersatu didukung seluruh warga RT 839 dan didukung pula oleh Perada juga pecalang yang ada di Desa Kaligondo bekerjasama dalam sebuah kegiatan pembagian takjil. Kurang lebih terkumpul 1.221 takjil yang dimotori oleh pemuda Penggoan Bersatu. Harapan saya, mari kita junjung toleransi yang ada di lingkungan Kaligondo, karena masyarakat lingkungan Kaligondo ini sangat majemuk sekali. Ada umat muslimnya, ada umat Hindunya, ada umat Kristianinya, namun semuanya segala kegiatan berjalan dengan penuh rasa toleransi yang cukup tinggi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Lara Safitri. Dan saya Fasta Anastasia beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan dan sampai jumpa.